Aku tahu aja Apakah dia makan ikan goreng apa ikan Nora, bakar? Jangan, mana jangan muka dia makan Nora? Tuhan. Raymond, bagaimana kabar tangannya Tuhan kamu? Bukankah jodoh di tangan Tuhan? Kau Bagaimana lagi- bisa jodoh di tangan Tuhan kalau tangan Tuhan Nora. berlubang? Aku lagi di WC tuh kan. WC kau buka koma ada. Raymond, tangannya berlubang, kakinya berlubang, lambungnya kena tombak, kepalanya kena duri, baju dia Jangan tidak percaya bertujuan, omongan si semua. Muhammad. Kau gak sesat. Sumpahlah aku. Bagaimana Raymond? Tuhan kamu pipinya ditampar terus dia diludahi, Gitu. badannya dicambuk. Oh, Raymond itu Tuhan atau begal atau maling? Disembah, minta disembah. Apa seperti Raymond itu Tuhan atau Disembah. begal Raymond? Oh Raymond, pipi ditampar, muka diludahin, badan dicambuk Raymond. Oh Tuhan tolonglah, aku ditampar. Kalian ketawa. Mana muka Nora? Apa kau larang aku ketawa? Dia larang aku ketawa, woi. Mau jangan ketawa dulu. Hargain abangmu ngomong. Kau ini gak ada sopanmu sama abangmu. Hargai abangmu. Iya, gimana? Gimana abang? Abang, bagaimana abang? Kau lagi di WC Nora kan? Enggak, aku nggak di WC. Aku ada di aula lagi menampar. Aku lagi melihat cica-cica di dinding. Oh malu, astaga. Buka komal jadi Aku begitu lagi, WC. Raymond, aku lagi menatap dinding Raymond, melihat cica-cica Iya, di dinding, makanya tidak aku boleh bilang. ditempel di dinding untuk tidak gondrong. Kalau sempat Tidak gondrong dia ada dijadikan. Tuhan mengaku dia Tuhan. Mau minta disembah itu tidak ada. Jangan percaya kalau omongan si Muhammad sesat itu. Ngaku-ngaku. Siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Temanku ada namanya Muhammad Ridwan. Oh, Muhammad Ridwan. Ya aku nggak kenal. Aku taunya ada Muhammad Firman. Jadinya, Kalau gitu. tengah malam dia suka kali tidak pakai baju. Kalau tidak pakai baju nampak bendul-bendolannya, dendal-dendal. Gila-gila mau disembah aja terus. Mana ada tuh? Open cam, Bang Paulus bisa open cam, Bang? Nggak bisa juga kayaknya ya. Bang Paulus Ya, bisa open cam, Bang? Kristen ya? Islam bang. Standby, Bang ya. Izin, kalau boleh standby dibawa dulu, Bang ya. Ya, Assalamualaikum. Abang Nggak, nama tapi- Islam Paulus abang, aduh. Ini lagi nih, menghujat aja nih nanti. Nggak ada yang bisa open cam. Parah. Disikat Kak. dulu pala 5 menit Pak Afandi, disikat dulu pala 5 menit. Ya kan? Baru turun kaki. Enak, disikat dulu 5 bisa menit. jadi nabi dia. Halo, agama apa Bang Sei? Seitan? Seiton? Saiton? Dia bisa jadi nabi itu sih. Halo Abang Sei, agama apa? Islam? Lah Islam masa nyembah batu. Ternyata ada pula syaiton di room saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung Saya kepada kan Allah dari godaan syaitan yang Diutus terkutuk. Allah saya kan diutus Allah Ternyata Maryam yang terkutuk 83. itu adalah di dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuk lain gantung pada tiang salib sudah tidak Makanya, berbaju ditampar kau diludahi jangan dicambuk. menjadikan pedofil jadi nabi, Oh apalagi my tauladan. god, Tuhan ini Tuhan itu Dia apa jadi bekal itu? penjahat. Kau jadikan nabi. Tuhan apa bekal itu? Kepada seluruh bangsa dengan batu hitam inilah aku menjadi saksi terhadap kita nanti. Oh, batu hitam jadi. Hanya dia mengatur dia. Saya mau bertanya dulu sama kau, Sei. Ini tema saya kan Tuhan berkelamin. Apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Maman kan berzina sama Maria Kitty ya dia. Tunjukkan datanya kalau Tuhan kamu tidak ditampar. Tunjukkan datanya kalau Tuhan kamu tidak dicambuk. Datanya kalau Tuhan kamu tidak diludahin. Semua yang saya katakan itu ada di dalam Bible kamu dan bahkan Tuhan kamu terkutuk ada. Ya, terus kamu mengatakan Muhammad berzina dengan Kitty ya. Siapa Muhammad? Saya nggak kenal Muhammad. Cuman ada satu
Di dalam rumah saya namanya Muhammad, yaitu anak saya Muhammad Al-Azam. Muhammad Al-Azam, anak saya kalau ditanya, "Mak, Tuhan bisa mati?" Tidak bisa mati, Mak. Kenapa? Ya Tuhan kan yang kasih saya napas. Ini Tuhan pula dicabut napasnya. Siapa dulu, Fandi? Siapa Muhammad yang berzina? Nggak tahu saya Muhammad yang berzina. Siapa tahu namanya Muhammad Firman. Firman yang menjadi anjing. Tiba-tiba Tuhan itu jadi anjing gitu. Oke, Fitra Yeni, selamat siang, jelang sore. Kristen Islam agamanya, Mbak? Islam. Ya, izin standby di bawah dulu, Bunda ya. Saya turunkan. Assalamualaikum. Silakan yang Kristen kirim permintaan. Ini jangan-jangan ada Kristen Kuntilanak berkerudung. Kuntilanak berkerudung. Setahu saya yang berlubang itu bukan tangan Tuhan, tetapi sundal bolong. Sundal bolong itu berlubang. Kalau yang dipaku setahu saya itu kepalanya kuntil, bukan tangan Tuhan. Tangan Tuhan, kaki Tuhan jangan dipaku sehingga berlubang. Kepala kunti kalau dicabut dia punya paku jadi kuntilanak. Kalau yang berlubang badannya itu adalah sundal bolong. Ayo. Ini adalah suara. Di manakah wajahmu, Nora? Di mana rupamu? Suara Nora kamu kenal, rupanya tidak bisa kau lihat. Aku suka ketawanya loh itu Nora ini. Ketawanya macam kuntilanak, tapi bikin saya sakit sudah hati bilang. Oten. Itulah. Kunti kalau dicabut dia punya paku. Itu manusia dicabut pakunya jadi kunti. Ini ada manusia yang dicabut pakunya jadi Tuhan. Kalau tidak dicabut pakunya, bagaimana menurunkan mayatnya? Benar kan? Benar kan? Pas dicabut pakunya, jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Masuk Tengok itu. Enggak, aku tengok kalau Oten dengar ketawamu ini pasti dibantingnya apanya kurang ajar katanya Nora ini. Ketawa bikin sakit hati aja. Baru dia bilang, Nora mulutmu busuk mulutmu. Nora sudah gila. Nah ini mereka ini. Mereka secara logika kita selalu nonton si Susana. Susana ketika dicabut dia punya paku dari kepala jadi kunti. Ini ada manusia dicabut pakunya jadi Tuhan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alif Muslim. Muslim aku. Iya, standby dulu Bang ya. Indul, ada yang mau disampaikan mungkin? Oh iya, silakan. Mau nanya ke Nora. Ya kenapa Bang? Enggak kan Nora? Mau minta nomor rekening saya di DM aja Bang. Jangan terlalu gitu kan Nora, ya kan? Gak boleh lah. Oh, abang bilang jangan terlalu begitu. Inilah muncung saya banget. Bang, muncung saya tidak bisa direm Bang. Nah, berarti kan ibu tahu kan gitu. Alhamdulillah, makasih ya. Yop, oke. Wah, saya tahu manusia yang dicabut pakunya itu adalah kunti, kan betul? Tidak mungkin manusia dicabut pakunya itu adalah Tuhan. Gitu loh. Silakan. Kenapa kalian ini? Dari Medan ini itu banyak dari Medan masuk ngamuk-ngamuk di bawah. Nggak tahu saya. Apa salah dan dosa saya? Saya kan ngomong yang benar. Itu kan seperti katamu Fandi, konsekuensinya menjadikan manusia Tuhan harus siap kalau Tuhannya di roasting secara akal, kan begitu. Betul.
Nih kan, tengoklah. Boru-boru on babana parbada. Kalau sudah pindah pasti ngejelekin Tuhan Yesus. Siapa? Kalian belum tahu. Di kitab kalian aja Tuhan smackdown dengan manusia. Tuhan smackdown dengan manusia, Tuhannya kalah. Nah, di perjanjian baru, Tuhan smackdown dengan manusia, Tuhannya mati. Tuhan smackdown dengan manusia, Tuhannya kalah. Ampun, terus kenapa Tuhan kamu kalah? Itu mengalah, Nora. Terus Tuhan kamu smackdown di perjanjian baru, kenapa Tuhanmu mati? Ya, dia itu merendahkan diri, Nora. Astagfirullah. Ini Tuhan atau apa ini? Astagfirullah. Itu kasih, ya kasih. Ya Tuhan, ampunilah si Nora ini. Oh Tuhan, ampuni mereka yang memanggil namamu Tuhan. Bernubuat atas namamu, mengusir setan-setan demi namamu. Ampuni mereka Tuhan, ternyata kau mengatakan, aku tidak mengenal mereka, nyalah kalian. Oh, mau mahamu. Iya, dipanggil Tuhan, rupanya Tuhan tidak kenal mereka. Astagfirullah. Sukses kau ya Nora melonce. Sukses ya kau Nora melonce. Jangan kau ngomong lonte. Lonte duluan masuk surga kata Yesus. Matius 21:31, perempuan pelacur mendahului kamu masuk kerajaan surga. Heran aku, mereka ngomong lonte sementara persundalan banyak di Bible. Gimana sih? Nih bagianmu tuh. Operator ini Kristen ya? Halo operator. Halo, assalamualaikum. Ini Islam. Mbak Nora. Buka kameranya coba bang. Dibuka kameranya bang. Islam dari Makian, dari Ternate, dari Maluku Utara, dari Pulau Makian. Enggak apa-apa, open cam aja bang, enggak apa-apa, santai aja, silakan. Mau disampaikan open cam aja bang. Saya minta Mbak Nora tolong saya sambut dengan sopan nih, dengan oten lah. Kita nonton enak, nonton di enak, yang pantau Saya sini yang sambut enak. dengan sopan. Saya sambut dengan sopan bang operator. Tengok mereka di bawah. Nora, sudahkah kau melonte? Saya jawab. Matius 21:31, lonte duluan masuk surga, itu kata Yesus. Nah, mereka mengujat nama Allah saya, Nora, Allah kamu itu fiktif, Nora, Allah kamu itu sesat. Saya bilang, yang sesat itu adalah orang yang mengimani Tuhannya mati terkutuk. Iya, cuma maksud begini Mbak Nora. Maksud Islam itu kita sambut dengan sopan supaya tanyakan dong ini latong nonton juga enak begitu. Bang operator, ada yang naik sebentar. Ada yang naik, saya tanya. Bang, agama apa? Lonte, udah melonte kau. Mama kau mana? Biar ku cuki. Enak nggak? Saya baik bertanya, agama Nggak apa enak, ya, bang? kemarin juga saya- kemarin juga saya bang. pantau. Ya, kemarin Ini juga bang, saya pantau. saya akan memanusiakan manusia, membinatangkan manusia yang ingin dibinatangkan. Saya begitu saja prinsip saya. Saya Maluku Utara dari Pulau Makian. Pulau Makian. Oke, siap. Sehat-sehat untuk saudara-saudara kita yang ada di Maluku. Amin. Semoga Amin, di sana amin. sukses dan berkah selalu. Amin. Ya. Sebentar Oke, bang betul. operator, bang operator, kalau ada temannya pendeta yang bisa diajak diskusi, nanti kabarin saya ya. Di Maluku itu kan banyak pendeta tuh ya. Ya, kalau di Pulau Makian nggak ada Kristen. Kalau Pulau Makian nggak ada Kristen. Islam semua. Gitu ya, masya Allah. Lanjut. Itu tanya Mbak Loding. Tanya Mbak Loding saja. Kalau itu dia tahu itu. Dorang kan di Ternate. Mbak Loding, Mbak siapa? Mbak siapa itu? Loding Itu ya. kalau Makian nggak ada Kristen. Islam semua. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pace. Pace Oke, Maluku siap. kan Pace? Turun aja, turun.
Oke, siap Pace. Bukan Maluku Utara, Maluku Utara. Oke, Pace, oke. Iya. Maluku Utara. Pulau Makeang, Pulau Kanari. Baik, makasih. Izin saya turunkan ya Bang ya. Oke. Terima kasih Ya, banyak. Oke, mantap. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi izin. Iya, jadi teman-teman, kami para apologet ini itu kami kondisional ketemu manusia wajah monyet, kita juga lebih sangar dari mereka gitu loh. Jadi kalau manusia yang diskusinya baik, bagus, tidak mau jadi hewan, kita buat jadi manusia juga. Kondisional. Kita ngikutin apa yang mereka lakukan terhadap kita. Kalau mereka kan diserang, katanya ajaran kasih, diam, nggak melawan. Kalau kita beda. Makanya kenapa penjajah waktu datang dulu di Indonesia itu terusir oleh umat Islam. Karena kita kalau datang ditampar balik. Gas. Ngapain diam? Beda kayak mereka. Gitu teman-teman. Jadi kalau mereka datang penjajah, mereka bikinkan teh, biskuit, kopi, udah habis ditebas semua. Nah, gitu teman-teman. Silakan yang Kristen. Iya. Betul itu, betul sekali. Naik lagi nih. Aduh, ketua gereja. Bibir Nora, Kenapa, Cok? bibir. Astaga, pakai masker lah kayak si Juma. Kau ngomong soal bibir. Pada bibir saya sering diotot sama gondrong. Tahu pula dari tadi. Disuruh pakai masker, Gondrong pakai kondo masker. saya itu suka mengocok bibir. Itu gondrong kondo saya. Suka kali mengocok bibir. Ya, Tapi pakai dia- maskermu. Tapi dia tuh tidak tahu mana bibir manusia, mana bibir babi. Tahu di gondrong Gini saya. aja lah, kau jelaskan dulu Tuhanmu siapa. Penkem banyak bicara. Nora penjilat kontol onta. Tuhan kamu punya kuntul loh. Jangan ngomongin kuntul deh, Tuhan kamu juga punya. Kau tahu ketawa, enggak usah kau tahan ketawamu, ketawa aja kau. Aku sebenarnya kan ada menunjukkan ini. Waktu itu aku lihat ada foto, itu tiba-tiba ada satu kain yang menutup itu tuh. Nanti saya kena lagi. Kalian nggak boleh ngomongin kuntul deh. Soalnya kuntul kan punyanya laki-laki. Begini aja deh yang ngomongin tadi, yang ngomongin kuntul itu. Enggak, yang ngomongin kuntul itu tanya, fungsi kuntul itu untuk apa sih? Ngomong kuntul, Nora, kamu suka sama kuntul ya? Ya suka dong. Jadi apa gunanya Tuhan ciptakan kau punya kuntul? Cas handphone dulu ya itu ya. Aku cas handphone dulu. Sebentar aja. nanti naik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nora nggak malu dihinain. Yang hina saya pemakan babi dengan anjing yang menyembah manusia terkutuk, untuk apa saya malu? Yang malu itu adalah menyembah manusia yang terkutuk. Gitu loh. Ya kuntul laki saya enak lah. Orang laki saya yang punya kuntul yang saya nikmati. Pertanyaannya, ada manusia punya kuntul tidak difungsikan tuh tanya. Tanya. Oke. Kuntul itu apa, Bun? Kau laki-laki, coba kau buka dulu celanamu. Lambemu Nor, jontor, nggak apa-apa lah jontor, ya kan? Kesukaan gondrong kok.
fungsinya untuk kencing aja. Nah, kalau fungsinya untuk kencing, ditumbuk dulu sekali tuh. Janganlah ngomong jorok ya. Ngomong jorok tertampol sendiri kepada dirimu. Kamu hina, hujat saya, pribadi saya kamu serang. Kamu nggak nyadar Tuhan kamu juga pribadi manusia. Tuhan Saya sampaikan di komal saya ini open cam itu fardu ain. Begitu. Jadi ketika kalian naik, sebelum kalian bernapas, buka kamera dulu. Jadi kalau 1 jam tidak buka kamera, 1 jam tidak boleh bernapas. Paham? Kenapa kalian ini dari laki-laki sampai perempuan lihat wajah saya kok kejang-kejang? Kelebihan ganteng kah? Efek ini teman-teman. Jadi wajib open cam untuk menghindari. Mending kalau kalian tidak ada, loading kalau open cam, tidak usah naik. Tidak naik tidak apa-apa. Yang penting ada di bawah menyimak saja. Menyimak saja. Begitu. Teman-teman dibantu tap layar dulu. Kita pecahkan 300 dulu ya. Terima kasih Bunda Lia. Makasih Bunda Noni. Masya Allah. Terima kasih jazakumullah khairan kasiran. Iya, nggak on cam turun, wajib open cam di sini. Kalau tidak mau, silakan turun. Gitu. Di sini fardu ain open cam. Ya. Pasien selanjutnya. Assalamualaikum. Ustaz Loding, kejap ya, kejap. Saya salam dari Malaysia, kejap je. Mr. Loding, minta maaf ya banyak-banyak, demi Allah, demi Tuhan. Saya minta maaf. Saya rasa ada kesalahan pada baju Abang Loding. Itu saja, minta maaf. Oke, siap. Siap. Minta maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baju saya Argentina sudah kalah. Baju saya kan Argentina, berarti sudah kalah kan? Argentina kan? Ini baju, dia memang baju salah. Salah pakai, cuma ada yang ini. Oh Argentina, oh salah betul salah Portugal. Kenapa baju yang dibahas Pak? Kalau ada yang mau dibahas, apa yang dia bilang baju tadi kan? Logo atau apa? Susah juga baju. Silakan. Logo yang mana? Janganlah. Ini gara-gara Tuhan yang salah ini. Logo pun kalah. Ya. Mas, makasih Bang Saha. Iya, silakan. Celsius. Anda. Halo Bang. Ya, silakan. Buka kamera. Ya, oke. Apa ini? Celsius, saya tanya loh. Itu di belakang apa Celsius? Di samping tuh, apa itu? Mana? Itu. Oh, ini ya. Oh, ini Rosario ini apa? Yang tertempel di situ apa itu? Yang tertempel di situ? Ya ini salib tentu. Iya, yang tertempel itu ada patung enggak? Itu yang putih itu. Ya ini salib patung Yesus. Ya, siapa salib. itu? Siapa itu? Yesus. Yesus. Tuhan atau bukan? Hah? Ya. Tuhan atau bukan? Jadi pertanyaannya bagus itu, Bang. Ya. Tuhan atau bukan? Silakan. Tuhan atau bukan? Itu jawaban saya. Menurut Bang Loding, Tuhan itu bisa mati apa enggak? Jangan menurut saya, itu punya kamu kok kamu bilang menurut saya. Saya tanya sama kamu, Tuhan atau bukan itu yang putih-putih kecil itu Tuhan atau bukan? Ini kan Jujur. patung Yesus ini. Ini patung Yesus. Iya, Tuhan atau bukan?
Iya Tuhan, ini saya tanya Tuhan atau patung bukan? Yesus. Patung Yesus. Iya Tuhan atau bukan itu? Nah, ini saya jawab patung Yesus. Iya patung Yesus itu Tuhan atau bukan? Halo bundaku yang Ayo. cantik. Selamat siang Iya. Bang Loding, Bang Celsius. Ya bunda. Iya Celsius. Ya, Ya, jadi siapa? itu, jadi- Medaya. Rosi Medaya, selamat sore, Pak. Rosi Medaya. Bunda, Ya. Bunda, ini saya tanya sama Bunda, jujur Bunda, Bunda, memang di Kristen itu bisa ndak buat patung-patung seperti Celsius begitu? Ini saya tanya Bunda, saya belajar, saya catat kok. Ya, gimana Bang pertanyaannya? Bisa ndak kalau di Kristen itu buat patung seperti Celsius begitu? Ya enggak Bang, seharusnya jangan. Tapi kalau dia buat itu, gimana itu Bunda hukumnya? Kalau kan dia buat itu. Ya berarti dia melanggar hukumnya itu Bang, hukumnya Yahweh. Entah kena hukum Yahweh dia. Wow, inilah Ibu Rosi yang saya idam-idami. Jujurnya minta ampun. Coba luruskan. Ayo nih, gimana nih? Bapak ini katanya kan menyembah Yahweh, tapi melanggar hukum kedua. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Nah, Ayo, pertanggungjawabkan. Nanti digigit Yahweh loh Pak. Nanti digigit Yahweh. Tapi Rosi pernah lihat nggak di bait suci dulu? Atau di kitab suci ya? Di dalam bait suci itu ada patung apa enggak? Ada patung kerub. Menurut Rosi Maidaya, di dalam bait suci itu ada patung apa enggak? Jangan di dalam, di depan Ada, pintu, patung di kerub. depan pintu Patung kerub bait ada, suci Bang. itu ada patung apa enggak? Kiri kanan? Ada patung, ada. Kiri. Patung kerub Ada, kan. toh? Jadi kan katanya Yahweh berbicara dari Iya, dari balik. siapa yang menyuruh untuk membuat menyuruh Musa supaya membuat dua patung kerub kan toh? Kiri dan kanan. Yahweh. Siapa yang menyuruh? Yahweh. Ya, jadi pemberi Nah, hukum. itu kan. Ya, gini, sebentar Bang. Sebentar. Iya. Tunggu Bang. Gini Bang. Jadi pemberi hukum ternyata juga melanggar hukumnya sendiri. Ya kan? Itu. Ya kan? Jadi gini ya. Yahweh melanggar hukumnya sendiri. Dengar dulu, Di depan mata Dengar dulu umatnya. Rosi Nggak Maidai. konsisten ya Bang Loding ya. Yesus, dengar dulu. Ya, Yesus dulu ketika dia menjadi manusia ya, dia setiap hari datang ke bait suci. Setiap hari. Apakah dia datang ke bait suci itu Nggak menyembah setiap patung? hari Bang, nggak setiap hari. Kan mereka Loh, berarti ibadahnya Anda nggak setiap baca Sabat. Alkitab. Nggak setiap hari. Setiap Sabat. Setiap hari datang ke Sabat. bait suci. Nah, Bang, pertanyaan saya, orang itu apakah Yesus, dengar dulu, apakah patung yang ada dalam bait suci itu untuk disembah atau untuk apa? Yang menyembah itu siapa? Kan umat Israel. Kalau Yesus mah nggak peduli Bang. Jangankan patung, orang bait sucinya aja dihancurkan Allah tahun 70. berfirman pada Musa untuk Jangankan membuat patungnya, bait sucinya aja dihancurkan tahun 70. Ya, nggak ada yang tersisa, hancur semua. Dua grup patungnya, Jadi kiri kenapa dan sekarang kanan, gini? yang lebar Sekarang dan kenapa Anda panjangnya sembah sama. patung? Jadi kenapa Anda Saya sembah tanya patung? dulu, saya tanya. Dan saya tanya, Ketika apakah Yesus Yesus, pernah nyuruh bikin gereja? makanya dulu, saya tanya dulu. Ketika Yesus datang ke bait suci, apakah dia menyembah patung? Kenapa Anda masih nyembah patung dan apakah ada ajaran Kami Yesus nggak yang suruh menyembah bangun gereja? patung. Kami Ada nggak nggak ajaran menyembah Yesus suruh bangun patung. gereja? Ayo, mana Nggak ayatnya? nyembah patung, kami nggak nyembah. Rosi, dalam imanmu itu ada berapa unsurnya dalam penyembahan? Kalau menyembah itu kata Yesus, Bang. Menyembah ya, yang benar loh ya, menyembah yang benar. Ada berapa unsur yang harus dipenuhi? Iya, kan menyembah itu di dalam roh dan kebenaran. Itu kan begitu kata Enggak, Yesus. yang saya tanya itu penyembahan yang benar itu memenuhi berapa unsur? Dua saja Bang, di dalam roh dan kebenaran, dua aja. Kalau Anda ini kan banyak. Kalau Ya, Anda patung. baca di Iya, bangunan. Kalau Anda baca dalam Alkitab ya tuh, menyembah yang benar itu memenuhi 3 unsur.
Yang pertama apa? Imam. Yang kedua altar. Yang ketiga adalah kurban atau yang disebut ekaristi. Itu ajaran Yahweh, Bang. Itu sistem penyembahan yang diajarkan itu oleh namanya Yahweh. penyembahan Ada yang imam, benar. ada korban, ada apa lagi? Ada mezbah. Itu ajaran Yahweh. Artinya kalau Ajaran kita Yahweh hanya ada patung yang kayak gini, sudah dengar. tidak dibatalkan Kalau Tuhan ada Yesus. salib kayak gini, ya toh, itu bukan menyembah namanya. Ini hanya pernak-pernik, aksesoris. Ya. Iya. Jadi kalau- gini ya, Bang ya. Kalau Rusi Inilah. Medai mengatakan orang Katolik menyembah patung, 3 unsur harus terpenuhi, itu baru namanya bisa menyembah. Ada imam, Itu penyembahan ada gaya altar, lama. ada Yahweh, ekaristi. Ajaran Kalau Yahweh. Rosi Bang. kan di gerejamu nggak ada altar kan toh? Ada ada meja nggak? mimbar, Bang. Ada meja mimbar. Ya mimbar doa itu bukan altar namanya itu bukan tempat kudus namanya. Itu Kan ada tempat persembahan, Bang. pengajaran. Ada persembahan, Bang. Ada perpuluhan kan persembahan. Ada persembahan itu juga durung-durung tuh, ya. Persembahan yang pakai Saya kantong itu setiap kolektif hari itu. ya, saya itu hampir setiap bulan masuk dalam gerejanya orang Protestannya. Di dalamnya tidak ada altar, tidak ada Ya, ekaristi. Mungkin 4 bulan sekali baru ada ekaristi. Ya kan? Itu dalam Protestan. Padahal dalam Alkitab penyembahan yang benar itu adalah memenuhi, ada imam, ada altar, dan ada ekaristi. Makanya dihancurin Tuhan Yesus, Bang, bayar suci supaya berhenti itu persembahan. Itu. dong. Jadi Kenapa harus. Tuhan Yesus menghancurkan itu? Harus. Karena Tuhan Yesus Loh, tidak menginginkan Yesus persembahan. menghancurkan itu, tidak bayi menginginkan suci itu. ritual. Kan dibilang Ya, di Matius. Yesus menghancurkan bangsa bayi ini, suci itu bentar. karena itu menjadi tempat pasar bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, tempat jualan. Makanya dia marah. Paham itu? Udah gantian boleh, Bang? Gantian boleh, Bang? Nah, sekarang pertanyaan saya, di dalam gerejamu ada altar apa tidak? Gantian boleh? Ya, jawab itu. Ada altar apa tidak sebentar. dalam gerejamu? Ya, gantian ya. Sebentar ya, Bang. Silakan. Ya, jadi supaya gereja tidak dihancurkan Tuhan Yesus lagi, ya seperti tahun 70, makanya jangan jadikan gereja, jangan ada bisnis di gereja. Gitu. Kalau enggak, nanti dihancurkan, Bang. Karena sejarah akan berulang. History will repeat Yang saya tanya itself. itu, di dalam Apa yang gereja dilakukan Protestan Yesus itu ada ketika altar dia apa tidak? menunggang-balikan meja-meja dari penukar uang, lalu mengusir pedagang-pedagang merpati dan ternak. Akan dilakukan lagi di gerejanya zaman sekarang. Kalau gereja berbisnis, ya? Ya memang di dalam gereja saya itu tidak ada bisnis-bisnis gitu. Nah ini Gereja apa, tempat Bang? berdoa. Ini Rosario dijual nggak? Saya tanya, Rosario Tidak. ini dijual nggak? Ini Tidak, bisnis nggak? tidak Jujur, ada ayo. itu tempat jualan di situ, Ayo, tidak ada. jujurlah, jujur, Bang. Tidak ada. Yang saya tanya, Mbak Rosi, di dalam gerejamu itu ada altar apa tidak? Ada, Bang, cuman nggak berfungsi lagi. Nah iya itu berarti Anda melanggar persembahannya kan pakai kantong Anda kolektor. melanggar Alkitab. Bang, ajaran tentang persembahan itu ajarannya Yahweh. Yesus bilang bukan persembahan yang kukehendaki tapi belas kasihan. Anda Matius melanggar 9 ayat 12 Alkitab, begitu, melanggar Abang. ajaran yang ada dalam Alkitab. Ya. Penyembahan yang benar itu Rosi, supaya Anda tahu ada imam, ada altar, ada ekaristi. Itu Kamu zaman nggak dulu, punya imam. Bang. Itu zaman dulu, Pendeta itu Abang. bukan Sama itu, imam. Bang, zaman dulu. Makanya dihancurkan Yesus. Pendeta Yesus bukan suci. imam. Makanya dihancurkan. Makanya kalau Tahu nggak gereja itu? zaman Pendeta itu sekarang, bukan imam. Bang, kalau gereja zaman sekarang nggak mau dihancurin Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus udah mau datang nih. Jangan ulangi praktek zaman dulu. Iya, ya. makanya pasang altar di gerejamu. Itu tempat maha kudus, mesbah. Kamu tahu gak mesbah itu? Mesbah itu altar. Tempat kudus. Nggak ada yang kudus, Bang.
Tidak ada yang kudus di bawah dunia. Yang kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ada imam, Pak Rosi, ada imam. Ya ada imam. Pendeta bukan imam. Supaya Rosi tahu. Pendeta itu bukan imam, dia itu. Bang, kita nggak perlu imam lagi, Bang. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi para imam nggak perlu lagi. Jadi dia Di sudah Ibrani 7 mengutus ngomong itu, imam. Bang. Ibrani 9 ayat 12. Yesus masuk ke ruang kudus ya, membawa darahnya sendiri menurut peraturan Melkisedek. Dan Melkisedek ini bilang dia mau lengser kalau Yesus menyerahkan darahnya, kan sudah Lah selesai. iya, ada Jadi nggak tempat imamnya kudus Yesus. itu dalam Kalau Protestan? Anda masih ada imam, berarti itu imam palsu yang gak diperintahkan Yesus. Yesus nggak pernah lagi, Bang. Ada imam ya di dalam gereja tuh nggak harusnya jangan ada imam. Karena kata Yesus apa? Jangan ada yang disebut guru, hanya satu gurumu. Itu Matius 23 ayat 8 sampai 10. Jangan ada yang disebut bapak, hanya satu bapakmu. Jadi nggak boleh lagi, Bang, ada imam. Imam itu perantara antara umat dan Tuhan. Kalau menurut Ibrani 1 ayat 1, di zaman yang baru ini ya, itu perantaranya Yesus ke Bapa gitu, bukan para imam lagi. Makanya kalau masih Anda mempraktekkan persembahan, sebenarnya Anda masih mempraktekkan ajaran Yahweh. Siap-siap disingkirin nanti gedungnya. Ya jangan sampai aja jadi kayak tahun 70. Baru sih saya tanya gini loh. Menurut Protestan tuh, kunci kerajaan surga itu siapa yang pegang sekarang? Kunci kerajaan sorga itu kan yang pegang Yesus, Bang. Siapa? Tuhan Yesus. Kasihan Baca di Wahyu, Bang. Wahyu 1 ayat 17-18, Bang. Baca. Baca, Bang. Wahyu 1 ayat 17-18, Bang. Aduh, memang Bang Loding, di dalam Protestan itu tidak ada perutusan atau pengutusan. Gitu. Tidak ada penumpangan tangan di dalam Protestan, tidak ada. Tidak ada di dalam jelas, Protestan. Bang. Makanya Jelas. tidak ada utusan, Yang tidak ada menjadi- pengutusan mereka itu. Nggak ada. Tidak ada dalam Alkitab Yesus mengutus para pendeta, tidak ada. Ada nggak Yesus mengutus para pendeta? Nggak ada. Yang ada imam. Bunda Rosi, kalau Bang, apa Bang imam udah Celsius begini, dipecat. mending masuk Imam udah Islam dipecat saja, oleh ya. Tuhan Yesus. Imam udah dipecat. Udah. Ya, Bang, dengan berakhirnya era perjanjian lama ketika Yesus menyerahkan darahnya menurut peraturan Melkisedek, makanya kan Israel nggak pernah ada lagi, Bang. Kecuali kalau mereka mau bangun bait suci nanti nih, katanya saya dengar ya, ada bait suci ketiga, Bang, mau dibangun dan mereka mau menyembelih lagi hewan itu. Nah, di situ pembinasa keji itu berdiri. Berdasarkan Zakaria 14, pembinasa keji itu Yahweh. Ilmu ini luar biasa ilmu. Oke, Bang, tadi Abang Iya, Silakan, jadi jabatan imam itu adalah jabatan. Jadi imamat Lewi, Bang, di zaman Israel dulu itu adalah jabatan yang memang diberikan Melkisedek kepada kaum Lewi. Iya, dikatakan begitu di Imamat 18 ayat 15 ya kalau nggak salah ya. Para imam Lewi ini itu pilihan dari Melkisedek. Mereka memungut perpuluhan. Makanya saya bilang gereja menerapkan aturan perpuluhan itu ajaran Melkisedek, bukan ajaran Yesus. Ayo, berani nggak jujur? Kasihan Pak Rosi ini, kasihan Pak Rosi. Menerapkan peraturan perpuluhan di gereja adalah berdasarkan peraturan Melkisedek, Bang, di Ibrani 7, Bang Loding. Iya. Saya baca ya, nggak percaya, saya baca nih. Ini dalil Celsius. Tidak boleh, masa kamu mau membantah Bibel kamu sendiri? Bagaimana kamu nih? Dikasih Bibel tolak, kasih babi makan. Ya, baca itu Ibu Rosi, itu dalil itu. Ilmu ini, catat. Iya. Nih, mana nih? Ini kalau baca Bunda, baca. Luar biasa ilmu ini, saya catat loh.
Saya ini kalau Dan begini saya mau mereka ya, belajar. ya, camkanlah, mungkin dari sini ayat 2 ya, dari ayat Ibrani 7 ayat 2 ya, ayat 3 lah saya baca. Sorry deh, ayat 2 aja. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut artinya Melkisedek adalah yang pertama raja kebenaran dan raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Nah, ini yang saya sebut dengan bestinya Yesus. Waktu di sorga, imam besar agung ini. Bestinya. Ya, dia besti, Bang. Ayatnya ada Besti, ya? Matius 26 ayat 50, Bang. Yesus memanggil Yudas yang dirasuk oleh iblis, "Hai teman." Nah, cek aja, Bang. Berarti sabar Bunda Rosli. Berarti Yesus ini bestian sama iblis itu dulu. Ya, dulu kan belum iblis, Bang, dia. Dia itu imam besar Ya, agung. belum masih Ya. malaikat penerang kan? Yang Iya, dikembangkan, iya. makanya Imam jadi besar agung, Bang. mereka. Usianya udah jutaan tahun. Imam Iya. besar agung. Berarti mantan Iya. bestian atau masih bestian? Betul, betul. Mereka seperti besti, betul. Besti. Pantas Iya. coba Bu. Coba saya kasih sinkron dengan 1 Korintus 5 nomor 5. Coba Ibu baca. Apakah situ bestian? Coba 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 ya. nomor 5. Ya, ayat 5 coba. Sorry. Ini ilmu teman-teman. Ilmu ini. 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Orang Ya. itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga tubuhnya binasa dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya, Bang. Jadi memang ya tubuh manusia itu kan memang sesuai dengan kejadian ya. Kan dikatakan gini, ular engkau akan makan debu tanah. Debu tanah itu maksudnya daging manusia, Bang. Iya, Makanya betul, kenapa betul. tubuh Dengan- manusia itu mengutuk? Karena Barosi, dosa Barosi. iblis yang berkuasa atas maut. Dan memang Bang Barosi. dicatat ya. Mbak Iya, Rusi, bahwa ini Yahudi saya boleh bicara dulu. Jadi gini, Ya, silakan. Bang loadingnya. Jadi Yesus memilih Petrus, ya Yesus. Anda baca di Matius 4. Bentar, saya baca dulu yang tadi Ibrani 7 ya, Bang. Tadi kan belum. Matius 4. Dengar dulu, saya mau memberitahu Anda bahwa Rasul Petrus itu dipilih langsung oleh Yesus. Oke. Ya. Untuk apa? Nah, sekarang Untuk oke, apa sini, dia Bang. dipilih? Ya. Dengar dulu, oke, dengar gini, dulu. Bang. Anda harus paham dulu ini. Jangan, Ya, sebentar. jangan dulu Ya. Anda bantai. Saya baca ya, saya baca. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka pejala ikan. Yesus berkata kepada mereka, ya, mari ikutlah aku. Jadi Yesus mengajak mereka untuk mengikut dia. Ya toh? Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu. Dipikir manusia ikan mau berjalan. Jadi Biasa. Rasul Petrus itu dipilih langsung untuk memegang kunci kerajaan sorga. Kalau kamu Oke, bilang saya baca dulu ya Wahyu tadi. coba, Wahyu silakan. bilang kunci kerajaan sorga itu di tangan Yesus, Bang. Iya, baca dulu itu ya. di tangan Yesus. Berarti Bentar, kontrasepsi Bang. Bibel apa? Baca, sabar ya. Nggak ada kontradiksi, Bang Lodi. Nggak ada kontradiksi. Nggak ada. Dengan Bu Rosi baca dulu, dengan Bu Rosi baca dulu. Kasih kesempatan Bu Rosi, silakan Bu. Oke, ya ini Wahyu 1 ayat 17 ya. Ketika aku melihat dia, maksudnya Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Aduh, Bu Rosi turun dulu, baru naik ulang Bu ya. Turun dulu, kena Ya, itu. ya. Inilah susah. Ya, ini kalau memang dia bicara itu kejujuran, makanya dia kena, kesian kejujuran itu. Abang mengatakan tadi, Bang Celsius mengatakan Yesus memberikan mandat amanah kepada Petrus untuk memegang kunci sorga, benar tidak? Betul. Nah, waktu Yesus terangkat ke langit, Petrus sudah mati apa belum? Waktu Yesus Waktu Yesus terangkat ke sorga, Petrus sudah mati apa belum?
Oh, belum lah. Nah, belum, berarti Yesus masih di pintu surga, belum bisa masuk surga. Kuncinya sama Petrus. Ah. jadi Yesus masih benar tidak? Jujur benar tidak? Kan? Ya. Jadi gini. Mau gimana Bagus. lagi, Pak? Cara pikirmu bagus, Bang Lodin. Cara pikirmu bagus. Ya Allah, saya kelupaan kunci surga. Makanya dia datang dia. Ketawa si Celsius. Ketawa. Bang Celsius ini di mana? Di Malang kah? Iya, Bang Lodin. Bulan depan saya mau ke Jakarta. Bisa ndak saya ketemu sama Bang Celsius di Malang? Kita ngopi darat. Ya, di mana? Tahu, cari di sekitaran Kota Malang, di mana warkop ke kita santai di situ. Gimana? Boleh? Ya, Karena nggak bulan depan saya ke apa-apa. Jakarta. Nggak apa-apa. Iya, kita ngobrol saja, kita ngobrol santai di kafe-kafe begitu kan. Kita bahas lebih enak keselamatan menurut Islam dan keselamatan menurut Kristen. Tadi siapa yang report sih, Bang? Itu biasa orang-orang Celsius. Tadi ada pemberitahuan. Saya kan mau baca Ya, Wahyu kalau 1 ayat gini, 18. Bang Lodin. Sabar. Ya? Kenapa? Kalau siang memang saya agak repot. Kalau siang nggak bisa. Kita malam. Kan saya nginap lagi di Malang kan. Nanti 2 hari baru saya balik ke Jakarta. Soalnya saya kan mau diskusi offline di Batam. Ya. Oke, silakan Bu Rosi, kita dengar Bu Rosi baca Wahyu 3 dulu. Wahyu tadi, silakan Bu. 1 ayat 18 ya. Ya. Ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Gimana ini, Bang? Wih, berarti kontrasepsi. Coba. Kontradiktif. Astagfirullah. Kontradiktif. Sorry. Jadi Inilah enaknya sama Rosi, dengar kalau salah dulu langsung Bang Lodin. kasih. Dengar dulu Bang Lodin. Ayat yang Rosi baca itu tentang kekuasaan. Ya. Jadi dia memang berkuasa atas Tidak, Bang maut. Celsius. Sabar, saya Itu. potong sedikit. Tadi begini. Kalau begini Bu Rosi, tadi saya bilang sama dia Bu Rosi ya, kalau betul-betul kunci surga itu dipegangkan sama Petrus, Yesus terangkat, Petrus belum mati, berarti Yesus di muka surga, belum bisa masuk. Wong kuncinya sama Petrus. Maka Yesus, maka betul lah di Wahyu tadi itu. Silakan Bu. Ketawa dia karena masuk akal, tapi tidak Iya. bisa menolak dia, masuk akal kan? Enggak, pemahaman kunci Ya, jadi yang menurut megang Yesus Bang dong, Lodin bukan memang Petrus lah. gini. Pemahamannya Bang Lodin, kunci itu adalah kunci seperti kunci rumah ini loh. Iya. Itu menurut Bang Betul. Lodin. Ya. Jadi kan begini loh Bang Lodin. Dia bilang begini toh. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Ya. punya kunci tidak? Dengar. Itu kata Yesus loh ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untuk itulah aku datang ke sana, pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Itu kata Yesus. Makanya dia naik ke surga itu untuk menyiapkan tempat bagi kita, bagi pengikutnya. Mbak Rosi kayaknya enggak ini. Ya kan itu di Petrus dong. Repot nanti yang mau masuk, Bang. Gimana? Jadi begini Mbak Rosi. Yang mau masuk Ayat yang Mbak Rosi baca tadi itu benar ayat itu. Artinya apa? Itu tentang kekuasaannya Yesus. Kalau Ya toh. nanti bisa masuk dong. Tentang kekuasaannya. Bahwa kita ini memang dikuasai oleh Dia. Hidup dan mati itu ada di tangan Dia.
benar diterima aja, jangan diselewengkan ayatnya. Kan begitu toh. Jadi ayat yang Anda baca itu nggak salah, benar ayat itu. Nggak salah kok. Itu dalam Alkitab memang Iya, seperti makanya itu. ayatnya diterima aja, jangan diselewengkan. Diterima. Loh, ini kan memang Alkitab saya, ini kan ada di dalam Alkitab ini lihat. Ada semua di sini. Ini yang menjadi pedoman Sudah, hidup berarti benar saya. dong. Ya ini. Ini Alkitab ini. Apa yang saya sampaikan itu tadi semua ada dalam Alkitab. Dan itu adalah banyak perkataan Yesus langsung di situ. Loh, memangnya yang saya Itu loh, sampaikan Pak memang Rosi. bukan dari Alkitab, Bang. Loh, dari Yang saya Alkitab, makanya sampaikan saya dari bilang Alkitab. Alkitab yang Mbak Rosi baca itu benar dari Alkitab. Ya udah, makanya Tentang kuncinya di Yesus kekuasaan kan, dia. bukan di Petrus kan. Kekuasaan Allah itu. Memang dia berkuasa atas Ya segala-galanya. udah, sekarang atas akui. mau. Berarti abang harus nggak jujur dong bahwa kuncinya di Yesus bukan Petrus, gitu maksud saya. Iya, Saya bacakan dalam Alkitab ya, dalam Alkitab. Sebentar. Saya carikan catatan saya mana. Ya, cari. Bentar. Semangat Bu Rosi, ini asiknya sama Bu Rosi ini teman-teman, kalau kita kalah langsung kalau kita salah Bu Rosi langsung luruskan, ini bagus ini teman-teman. Gitu. Bentar. Ini nggak bagus ya. Ya kalau Itu saya kan ilmu yang berusaha saya aja dapat, Bang Bu Rosi. Loding ya mengembalikan kekristenan kepada kemurniannya. Mantap, saya dukung Bu. Nggak usah mengembalikan Mbak Rosi. Ini Kristen Aduh, sudah ya, benar. Sudah benar. Jadi nggak benar usah apanya? diam, sudah benar dia. Sudah benar apanya, Bang? Sudah sangat benar. Alkitab itu sudah selesai dikanonkan. Tidak perlu lagi dibahas tentang Alkitab. Kita hanya mengimani. Modal Iya. gimana saja. Bukan zaman mengkanon Alkitab. Ya, bukan. sekarang saya tanya lah, gini jujur aja Bang. Jadi Ya, peraturan perpuluhan itu di gereja itu peraturan siapa yang diterapkan? Betul kan kata saya Nah, ini peraturan bukan Melkisedek? saya. Bukan Ya, saya ya, jawab. saya mute ya. 50 saya mute. Oke, saya mute. Ayo jawab, Ya, jawab aja Bang. gini, Siap. Mbak Rosi. Peraturan yang diterapkan di gereja Gini, itu Mbak Rosi, peraturan tentang siapa? persepuluhan. Tentang Peraturan perpuluhan itu peraturan persepuluhan. siapa? Ya, Ya. persepuluhan itu ketika baik suci masih ada zaman dulu, ya memang bapak-bapak gereja itu membuat aturan bahwa umat Bang, saya beriman bicara tentang harus zaman dulu, dengar dulu. bukan bapak-bapak gereja di zaman Israel. Sekarang kuno. nggak ada. Kalau di zaman Sekarang Israel kuno nggak itu ada. peraturan siapa? Ya, makanya Anda dengar dulu. Zaman masih ada bait suci, fisiknya masih ada, itu kan bait suci itu kan harus dibersihi toh. Ya memang Itu. dibersihkan, Yang Bang, ada membersihkan. cleaning Dengar service-nya, dulu, tapi dengar dulu. peraturan perpuluhannya dari siapa? Anda jangan muter-muter. Ya makanya itu nanti. Yang dengar saya dulu, tanya dengar dulu. bukan yang Jadi- bersihin bait suci, jadi Bang. ada yang saya tanya membersihkan peraturan bait perpuluhan itu suci dari itu. siapa? Ini kok larinya ke cleaning service? Ada petugas, Aduh. dengar dulu. Ada petugas yang bekerja untuk membersihkan bait suci itu. Ya, jangankan di Sehingga bait suci, Bang, di mana-mana petugas-petugas itu juga ada, Bang. Dengar Kalau dulu petugas Rosi kebersihan. cantik ya Allah, Tuhanku Yesus. Di RT RW ada, di mana-mana ada petugas kebersihan. Jangankan di bait suci, ya nggak Bang Loding? Iya, birahi ini. Dia panggil sayang-sayang, birahi ini. Jangan menginginkan istri orang lain. Kau tidak mengamalkan bagaimana? Jadi gini loh Bang Loding. Sejarahnya itu kenapa bapak-bapak gereja dulu itu menetapkan persepuluhan. Itu karena ada petugas untuk membersihkan bait suci dan mereka itu harus dibayar. Itu petugas-petugas itu harus dibayar. Nah dari mana gaji mereka itu? Ya diambil Ya, dari tapi itu umat berlaku beriman. Sebelum ada gereja, Berlaku sebelum ada sampai gereja sekarang kah dulu itu saja? ya Bang. Sebelum ada gereja, peraturan perpuluhan itu Pusing sudah aku. diterapkan di bait suci Israel kuno. Kan yang saya tanya, Iya, itu. peraturan perpuluhan yang diterapkan di dalam agama Yahwenisme ini itu dari mana? Saya nggak bahas bapak gereja. Itu tadi saya jelas tadi kan toh. Berarti Anda nggak nyimak apa yang saya jelas. Udah,
Udah? Sudah nyimak toh maksudnya toh? Oke. Saya Bahwa jelas. ada Udah selesai belum, petugas Pak? bait suci. Dengar dulu, ada petugas yang bekerja di bait suci itu untuk membersihkan. Ya, Dan ada mereka petugas harus kebersihan, diberi ada gaji. yang jagain pintu, ada penyanyi, ada yang apalagi tuh, ada yang menjaga Aduh. bilik-bilik ya. Di situ kan ada pusat logistik di Bait Suci. Ya memang kan, mereka-mereka itu harus dibayar, harus digaji. Nah dari mana gaji itu dapat? Maka ditetapkanlah persepuluhan. Itu pada zaman Ya, dulu. aslinya, originalnya. berjalan Dari dengar mana dulu, peraturan dengar dulu, tentang Rosi, dengar dulu. perpuluhan, Pak Celsius? Peraturan Iya, ada perpuluhan memang, itu ada di dalam originalnya dari dogma, mana? Itu. Kan tadi kan saya sudah bilang dari bapak-bapak gereja kan toh. Aduh, Itu. maksud saya sebelum ada Bapak Gereja, originalnya dari mana perpuluhan? Nggak ngerti nih Bapak Celsius nih. Itu yang Setiap orang ditanya beriman bapak-bapak tuh, itu perpuluhan dari mana? Yang ditanya Bu Rosi itu yang dijawab. Dasarnya Iya, sebelum ada Bapak Gereja, perpuluhan dari mana, Bang? Gitu. Karena memang peraturan perpuluhan ini sudah diterapkan di dalam kehidupan bangsa Israel dari zaman Musa. Gitu. Iya memang zaman Musa itu kan ada bait suci kan Mbak Rosi. Belum ada Bait kok Bait Suci, baru adanya kemah pertemuan. Aduh. Woi. Salah lagi nih Bapak. Baru di zaman Daud, Bang. Bait Suci itu dibangun di zaman Daud, bukan di zaman Musa. Kalau di zaman Musa tuh kemah pertemuan. Lah persepuluhan ada nggak di zaman Musa? Ada. Mana ayatnya, Maya? Ada Bang, itu ya saya bacakan dulu ya. Gimana? Saya bacakan dulu nih Bang. Ini makanya saya bilang dari mana perpuluhan ini saya bacakan ya. Ya nih. Kalau Ibu Rosi ini saya tidak ragukan dia karena dia semua berdata Pak Celsius. Kalau Pak Celsius tanya dia berdata semua Pak Celsius. Oke, jadi Imam Besar Agung ini dia tidak berbapak, tidak beribu. Berarti malaikat ya. Dia tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Tuhan, dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan. Ya, dan dari mereka anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut perpuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka. Jadi gini, Melkisedek yang bukan keturunan ini Berarti persepuluhan itu kan tadi untuk para imam-imam toh. Bang. Melkisedek yang bukan keturunan Israel memungut persepuluhan dari Abraham. Dan dia jadi memang Melkisedek lah yang membuat peraturan perpuluhan yang berlaku di gereja. Maksud saya itu. Ya, betul itu. Aduh, Betul. dari tadi saya mau bilang gini zaman kok. sekarang ya, zaman sekarang itu tidak ada persepuluhan khusus orang Katolik loh ya. Kalau Protestan masih ada. Kalau orang Katolik persepuluhan sudah tidak ada. Karena apa? Dasar orang Katolik itu adalah sukarela. Kalau mau beri boleh, tidak diberi pun nggak apa-apa. Berarti ada itu. Itu prinsip orang Katolik. Berarti Ya. sama saja ada kan? Sama saja itu. Loh, tapi hukumnya kan tidak dipaksa, tidak harus 10%. Oh, iya betul. Kan aturannya kan di Melkisedek itu kan harus 10% dari penghasilan diserahkan untuk gereja. Nah itu yang ada perubahan, bukan ditentang, ada perubahan. Itu. Berarti maksud Bang Celsius ini di gerejanya siapa Bu Rosi ini ada perpuluhan begitu. Kalau gereja Protestan biasanya ada Bang Lodi. Kalau Protestan yang saya Protestan, tahu, ya. kalau Protestan yang saya tahu itu ada. Makanya mereka itu kan, nah dengar dulu Bang Lodi. Makanya Protestan itu ya, karena motivasinya persepuluhan, akhirnya apa? Iya, betul. Rumah tinggal jadi gereja, ruko jadi gereja, mall jadi pantas. gereja. Karena apa? Motivasinya adalah persepuluhan.
Wih, ini rahasia nih, betul, mantap sekali. Loh ya memang benar itu. Iya. Berarti Itu, abang karena berbicara apa? Motivasi mereka itu adalah persepuluhan. Oh, Akhirnya apa? Rumah tinggal jadi gereja. Ruko jadi gereja. Mall jadi gereja. Itu. ini ada orang apa Protestan ini, maksudnya kita minta klarifikasi dari mereka ya. Ya, Karena silakan jawab. Iya. Papi Cu dari Katolik apa Protestan, Papi Cu? Bang Loding, saya ada acara ya. Saya sampai di sini dulu ya. Saya besok-besok lagi saya naik tanggung ya. jawab dulu. Nanti Oh, dituduh saya takut Papi ini, Cu. takut dimarahin orang Protestan. Oh enggak. Saya ada perluasannya. Papi Cu. Oh, berarti kalau panggil 3 kali dia tidak menyaut berarti betul, Bang. Itu tandanya iya. Berarti begitu, Bang ya. Memang sampai iya, makanya kemarin itu saya lihat itu kebanyakan gedung itu jadi gereja. Itu memang begitu, Bang ya. Memang benar orang Protestan itu kan begitu. Oh. Rumah tinggal dari gereja. Mall betul. jadi gereja, ruko jadi gereja. Itu disewa semua mereka itu. Iya, disewa, masa pakai gratis begitu orang bubarkan kan? Masa disewa berarti ini kan? Iya, berarti ini ya. Iya betul, Bang, karena saya sampai sekarang saya tidak pernah melihat orang Katolik itu rumah dong buat gereja, tidak, mereka punya gereja sendiri. Gitu. Abang, saya nggak nyombongkan diri ya. Katolik itu ya, ada otoritas ya. Ada otoritas tertinggi yang mengatur tentang pembangunan gereja. Di wilayah mana harus ada gereja. Tentu dasarnya apa? Basis umat. Kalau umatnya jumlah 1.000 orang, terus belum punya gereja, maka patut diperjuangkan untuk mendirikan gereja. Itu orang Katolik. Dan siap beli tanah kalau ada yang mengizinkan. Kan begitu. Tidak sembarangan. Tapi itu yang saya tidak suka, Bang. Saya tidak suka itu begini. Kalau kita kalau kita Islam itu kalau berdiskusi panas palingan begitu. Kalian begini, Oten begini. Tapi saya tidak suka dari Protestan itu, jujur Bang, ini pribadi saya ya. Suka menghina bahwa Katolik penyembah patung karena patung Bunda Maria. Nah, saya sepakat juga karena saya benci sama mereka itu karena mereka bilang Maria itu hanya wadah. Kan? Hanya wadah kan? Begitu. Sementara di Katolik kan dimuliakan Maria kan? Benar tidak? Ya. Jadi betul Bang. Edis TV ya, Edis TV tahu kan toh? Dia pernah framing tampilkan gambar patung Bunda Maria. Iya, dia bilang saya naik. Iya, saya naik di komalnya Edis. Saya bilang begini toh. Kan dia bilang begini, Salesius menyembah patung. Itu. Akhirnya saya tanya, saya tidak menyembah. Saya tanya Edis, saya bilang gitu. Menurut gerejanya Edis atau menurut Protestan, makanya saya tanya Rosi tadi toh, unsur dalam penyembahan itu ada berapa? Ada 3 kan? Kalau kata ajaran gini ya. Ada imam, ada altar, dan ada ekaristi. Kalau hanya gambar tapi itu patung. Allah Yahweh, Bang. Kalau jujur itu Allah Yahweh, Allah perjanjian lama itu, Bang. Dengar dulu. Gitu. Kalau hanya ada patung, tidak ada imam, tidak ada altar, itu bukan penyembahan, tetapi penghormatan. Ya, beda-beda tipis kan, Bang, penghormatan dengan penyembahan beberapa. Itu sangat beda. Satu langkah atau beberapa langkah lagi, Bang, antara penghormatan kepada penyembahan. Dengar dulu. Menghormati sama menyembah itu beda, Mbak Rosi. Beda. Dalam Katolik itu beda. Beda sekali. Saya ambil contoh. Begini, Bang, berarti begini, Bu Rosi. Iya, sabar. Berarti luar biasa penjelasan apa Bang Celsius. Berarti Bunda Maria itu dimuliakan di dalam Katolikan karena dia bunda ibu kan? Bunda Tuhan kan? Dihormati. Iya, dia kan bunda Allah. Dia bunda Yesus kan? Iya, oke. Dia baik. raja kalau seandainya biasa surgawi. Protestan itu. Iya, sabar. Biasa Protestan itu mereka tanya, berarti Tuhannya Bunda Maria siapa? Nah, itu bagaimana cara menyikapi itu, Bang? Nah, Tuhannya Bunda Maria siapa? Bagus, pertanyaan itu bagus. Itu kan itu Bu Rosi, nanti Bu Rosi masuk lagi.
Maria berkata begini, Silakan. aku disebut, Allah menyebut aku orang yang berbahagia. Itu kata Yesus, kata Bunda Maria. Allah menyebut aku orang yang berbahagia. Itu Allah dia Tuhan, bilang, bukan dia punya Yesus. Tuhan siapa? Bukan Yesus dia bilang, Allah. Maria Bukan bilang yang begitu ditanya tuh. Tuhannya Bunda Maria siapa? Itu Yang di situ ditanya kan Tuhannya Allah Bunda toh. Maria siapa? Allah. Oh, Allah berarti Bapa. Tuhannya Bunda Maria Allah kan? Allah Bapa. Bukan kan? Yesus kan? Bukan Yesus kan? Yesus itu kan anaknya dia toh. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Nah, Yesus ini kan manusia kan, yang disunat itu loh, yang ditombak oleh Oh, tentara itu kan Yesus. manusia loh. burosi Yesus. Manusia burosi Yesus. Tapi ingat Bang Loding, walaupun dalam wujud manusia, dia adalah Allah. Itu yang Mbak Rusi nggak kenal. Berarti Tritunggal ya Bapak ya? Yang- Tritunggal? Memang saya Tritunggal. Oh ya udah. Yesus adalah gambar wujud Tiga. Allah. Oke, saya boleh tegaskan Pak, Tritunggal 3 dalam kekekalan? 3 dalam 1. Iya, dalam kekekalan udah 3 belum? Iyalah. Ha. Ya udah, berarti mirip dewa-dewa Hindu. Duh. Oh, dewa-dewa Hindu. Dewa-dewa 3 Hindu. dalam 1 Mbak Rosi. Ya, jadi saya ambil analogi gini untuk Mbak Rosi ya, sebelum saya turun ya. Mbak Rosi ini kan ada Mbak Rosi, ada kata-katanya Mbak Rosi, ada rohnya Mbak Rosi. Tetapi dalam tubuhnya Mbak Rosi tetap satu. Walaupun ada roh, walaupun ada firman di dalam diri Mbak Rosi, tetapi tetap satu, yaitu Mbak Rosi. Coba Anda pikir itu. Di dalam diri Mbak Rosi ada firman dan ada roh. Pertanyaan saya, ada berapa jumlah Mbak Rosi? Ada firman? Maksud Anda ada suara? Nah iya toh, Karena Tuhan ada bilang, firman dan ada roh. Iya, hakikat Tuhan Ada itu berapa apa Bang? jumlah Mbak Rosi? Ya kan saya satu. Lah Sebenarnya ya gini, itulah Bang. Tritunggal itu Rosi. Oh, Bang, mana ada penciptaan jiwa? Penciptaan jiwa tuh nggak ada. Yang ada Tuhan hanya menciptakan daging dan roh. Itulah Tritunggal itu, Itu yaitu juga- Mbak Rosi sendiri gitu loh. Ya sudahlah, nanti besok saya naik lagi. Ya, sabar. Pak Haryanto Katolik apa Protestan, Pak? Protestan, saya Protestan. Ya, bagaimana tanggapan Bapak tadi sama Celsius itu katanya? Silakan, Pak. Saya Protestan. Ya, kita ada edukasi. Iya, Pak. Silakan. Bagaimana Saya tanggapan Anda Protestan, tentang Pak. Pak Celsius? Iya, siap. Silakan, Pak. Open camp. Saya bingung dengan kalian-kalian itu, Bang. Sesama Kristen. Kita sesama Kristen masa saling menghujat. Mau agama apa? Iya, Pak. Malu loh. Soalnya Celsius tadi bilang katanya. Iya, Celsius tadi bilang begini, Pak. Celsius tadi bilang kalau di Protestan itu karena mereka itu kuat berpuluhan, makanya gedung jadi gereja, mall jadi gereja, begitu, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak itu, Pak? Biar kita dapat edukasi, Pak. Karena saya di sini catat semua Sebenarnya loh, kalau Pak. Protestan itu dengar dulu. Ya. Dengar dulu. Sebenarnya kalau Protestan itu nggak pernah di mall atau di apa, nggak pernah loh. Tapi kalau memang Nah, Pak. GBI, kalau GBI memang ya, kalau Protestan jangan itu, apalagi HKBP, nggak pernah ada di gedung-gedung HKBP, di mall-mall. Nggak pernah itu, Bang Celsius ini sembarang, Bang Celsius. Open camp, Pak. Di sini wajib open camp, Pak. Biar kita kelihatan kita punya kebenaran. Bang Pak. Loding, Open ya camp, gitu Pak. aja ya. Saya ada perlu ini ya. Saya terima kasih ya. Saya turun dulu ya. Oh, kabur. Soalnya gini loh, kalau Kabur. Protestan itu, Kan dia tidak bertanggung jawab, Pak. Open camp dulu, Pak. maaf ya, Open camp dulu, Pak. kalau saya mungkin nggak bagus jaringan loh. Coba ya, nggak bagus Oh, jaringan. udah bagus jaringan. Coba tes open camp. Semoga bagus, Pak. Semoga bagus karena Anda Kristen baik. Tuh kan bagus kan? Silakan, Pak. Silakan. Kalau kita gini loh, kalau kita kan sesama Kristen janganlah saling menghujat mau agama, tetap Kristen janganlah.
Lihat itu hotel-hotel itu malu lihat, malah ketawa lihat kita. Iya Pak, di sini tidak ada hujatan. Di sini Bu Rosi ini dia menyampaikan sebagaimana ajaran yang sebenarnya, karena Yahweh itu iblis, karena suka membunuh. Benar kan Bu Rosi kan? Itu ilmu yang saya dapat dari Bu Rosi. Ya. Bu Rosi ini Tapi tadi Kristen. soal, ya. Silakan Bu. Kalau soal gereja tadi mall itu saya nggak ngomong apa-apa loh Bang. Itu tadi Bang Celsius saja yang ngomong. Kalau Bu Rosi Intinya tidak, cuma gitu Bu Rosi mau Kristen itu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Jangan menuhankan Yahweh. Ya. Benar tidak? Betul, Karena betul, Yahweh itu itu tujuan iblis. saya. Nah, itu Pak. Betul Silakan, Bang. Pak. Benar. Yahweh ini apa ini? Ini kan Ah, Yahweh ini apa Bu? Jelaskan Bu. Dia mungkin pelajari Yahweh. Silakan Bu. ini dong. Dia tanya Yahweh itu apa Bu? Silakan Bu. Ya, Yahweh ini kan yang malaikat yang menemui Musa di Semak Duri sesuai dengan catatan Keluaran pasal 3 ayat 2. Nah, masalahnya sosok ini ketika menemui Musa, kalau Anda baca di Keluaran 3 ayat 21 ya, ayat dari 16 sampai 21, itu memberikan perintah memasuki tanah orang. Gitu. Kalau kalian kan cuma tertumbuk pada, oh ini Tuhan, aku adalah aku, ayat 13 dengan 14-15-nya. Tapi Anda nggak baca kalau ayat 21-nya misalnya itu memerintahkan Musa untuk memasuki tanah orang dan melakukan genocide. Benar. Gitu. Itu Pak. Silakan Pak. Itu yang membuat saya mau menolak ditanggapi, Pak. Yahweh. Iya, Gitu loh. betul. Silakan Pak ditanggapi Pak. Open camp Pak. Ya kalau masalah yang Di open camp dulu Pak. Tadi open camp sudah bisa Pak. Mohon maaf ya. Soalnya di sini wajib open camp Pak. Mohon maaf sekali. Bapak Kristen yang paling baik Bapak. Saya doakan semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan diberikan kasih karunia Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Silakan Pak. Amin. Ya, silakan Pak. Tidak apa-apa begitu saja. Suaranya. Mbak Mei ini memang bagus, masuk akal. Boleh saya bacakan nggak Bang bagi Loding? saya. Bang Loding, Ya, Pak boleh, Haryanto, boleh. boleh saya baca nggak? Jadi ayat Boleh, Keluaran boleh. pasal 3 aja ya yang bilang yang mengaku aku ada Allahku, ini ayat 20 ya saya baca ya. Ya saya baca ya. Tetapi aku mengacungkan tanganku dan memukul Mesir. Nah, dia mengacungkan tangan. Jadi memang dia ini ya bukan Tuhan, siap berperang ya dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya. Minta loh, berarti kan maksa juga ya. Berarti Ya Rosi, dan berarti dan Rosi, perempuan-perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang. Ya, jadi yang diminta apa nih? Catat nih Bang ya, barang-barang perak, emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anakmu laki-laki perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir. Loh, kok Tuhan juga nyuruh kita merampasi orang sih Bang? Ya, itu ayat terakhir loh, yang nggak pernah dibahas. Yang dibahasnya yuk, aku adalah aku terus. Nah, ini kalau di ayat 17 ya. Ya, aku ini telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan yang masuk tanah orang. Apa boleh kita memasuki pekarangan orang lain, merampok tanahnya? Sekarang saya tanya aja gitu loh. Makanya saya mempertanyakan ketuhanan dari Yahweh. Kenapa dia kasih tanah yang udah ada pemiliknya? Kasih tanah kosong dong. Gitu kan? Berarti dari narasi Ibu ini coba saya tanya sama Bapak Bapak Protestan. Bapak, kalau menurut Bapak Haryanto ini penyaliban itu dari siapa Bapak? Penyaliban itu karya siapa Bapak? Kalau kepahaman Bapak Haryanto. Nah, kan dia kabur, Bu. Memang susah kalau mau jujur, Bu. Ini enggak ada, memang ini tidak bisa diterkalahkan, luar biasa, Bu. Silakan, Bu. Luar biasa. Iya, jadi kan memang kalau di ayat 17 ini nggak pernah dibacakan, Bang. Yang dibacakan aku adalah aku, ayat 14 itu kan, Keluaran 3 pasal 14. Itu aja yang dibaca terus. Dan itu dibilang Tuhan oleh majoriti kekristenan. Mereka nggak baca bahwa dia memberikan perintah memasuki tanah orang. Iya, betul. Kenapa Silakan kok buat baca ayat teman-teman ini? Kristen mau nanya.
Ya lanjut Itu Bro. Bang yang bikin saya pilu sebenarnya gitu Bang. Kenapa kok Tuhan ini kok menyuruh kita memasuki tanah orang, bukannya kita nggak boleh ngambil tanah orang yang udah ada pemiliknya. Iya betul. Betul Iya. sekali. Sekarang Coba saya tanya Wendy. Bang Loding, mau nggak Bang Loding saya ambil tanahnya, rumahnya, mau nggak? Nggak mau. Nah, nggak iya mau, udah. nggak mau. Jangankan Kan itu tanah. kan perbuatan Jangankan perbuatan tanah. nggak terpuji kan Bang Jangankan Loding? tanah. Iya, Nah, betul. iya. Jangankan tanah, Iya. hati saya pun saya ndak mau karena hati saya sudah milik orang. Ya makanya justru itu, betul. Wendy, Makanya sih heran, ini Tuhan apa hantu gitu Bang Loding? oh iya itu kan. Wen, susah sekali namanya ini. Bagaimana kalau mau dipanggil masuk surga? Rabu ini. Ya bang, Makanya abang sih Islam bingung apa Bang. Kristen, Bang? Bingung saya kalau kayak gini dibilang Abang Tuhan Islam tuh saya apa bingung Kristen? banget. Gua Kristen, Bos. Kristen sejati. Oh bang Pasti Vivi, buka Kristen, kamera bang Vivi. yes. Ini bagus ini. Ini kawan saya yang lama yang tidak pernah bertemu Bu. Bang Vivi buka kamera. Buka kamera bang Vivi. Silakan. Ini kawan saya yang lama. Awal-awal saya pernah berdiskusi sama Oten, awal mula itu sama beliau ini. Silakan bang Vivi. Dulu Halo. namanya itu, dulu namanya ini VVVI. Apa? VVP apa tuh? Siapa? Dibuka kameranya Bang Vipi. Harus buka silakan. ya? Ya harus. Jadi itu Bang Vipi, Yahweh itu adalah iblis Bang Vipi, setuju? Bu Rosi pakai dalil. Kata siapa? Aduh Bu Rosi. Silakan. Kata Yesus Bang. Enggak. Kata Yesus di Yohanes 8 ayat 4, iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Dan Yahweh tercatat merampok tanah orang dan menggenosid 7 bangsa. Gitu aja Bang. Simpel kan? Gampang kok. Luar biasa kan penjelasannya kan, dalil kan? Silakan. Upah dosa ialah maut. Gampang kok. Betul? Apa? Upah dosa ialah maut. Betul? Iya, itu kan gara-gara dengerin suara iblis makanya Adam dan Hawa mati kan? Nah, tuh. Iya, upah dosa. gara-gara dengerin suara iblis, bukan Tuhan yang bikin mati. Gara-gara Adam dan Hawa mendengarin suara iblis, taat pada suara iblis, makanya mereka mati. Kalau mereka nggak dengerin suara iblis, nggak makan buah itu, mereka hidup selama-lamanya. Itu konsekuensi dari dosa. Betul? Ya udah. 1 Yohanes 3 ayat 8 ngomong apa? Iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi yang berbuat dosa duluan adalah iblis, dan iblis adalah dosa itu sendiri. Oke, terus? Satu-satu, biar nggak kemana-mana. Pusing saya, ini mau dibahas yang mana? Iya, makanya kalau upah dosa adalah maut, yaitu upahnya dari iblis, Bang. Iblis yang bikin mati. Kalau Yesus membangkitkan manusia dari kematian, gitu. Yang bikin manusia mati siapa? Iblis. Kan upah dosa adalah maut. Yang ngasih upahnya iblis, Bang. Bingung? Enggak. Yohanes 8 ayat 34. Barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba iblis. Kata Yesus gitu. Terus? Ya berarti manusia adalah budak iblis. Sejak jatuh dalam dosa. Karena kasih karunia kami diselamatkan, betul? Iya, diselamatkan dari siapa, Bang? Diselamatkan Ayo. dari dosa. Ya, jadi Yesus menyelamatkan kita dari siapa, Bang? Dari dosa. Dari iblis. Dari dosa. Dari dosa. Dosa, definisinya dosa itu apa? Kalau definisi dosa itu iblis, ya benar, diselamatkan dari dosa yaitu iblis. Tapi kalau dosa itu cuma peraturan, ngapain Bang? Kata benda abstrak. Dosa itu adalah karena kita melanggar perintah Tuhan, namanya dosa, betul? Itu 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan dosa itu iblis itu sendiri, karena iblis yang berbuat dosa dari mulanya. Jadi sebelum Iya. Adam dan Hawa berbuat dosa, iblis duluan yang berbuat dosa, Bang. Catatannya begitu. Ya betul, iblis yang berbuat dosa, makanya dia diusir dari surga, betul? Ya iya, tapi ketika Adam berbuat dosa, kan dia ada menghadapi dua pihak, ada Tuhan, ada iblis. Jadi Yesus itu maksudnya gini Bang, Yesus itu
memberikan darahnya kepada siapa? Saya tanya sekarang. Loh, gini, pelan-pelan ya. Kenapa ada dosa? Karena manusia melanggar perintah Tuhan. Betul? Betul? Tuhan itu kalau sudah mengeluarkan perintah harus ditaati, betul? Seperti ini. Kalau kamu mencuri, kamu berdosa, itu kata Tuhan. Betul? Betul? Tapi Anda lupa, Bang, di situ ada peranan iblis. Maaf sebentar, Bang. Ada peranan iblis, si ular yang Hawa taat kepada suara iblis itu. Akibatnya apa? Artinya Kalau dalam iblis yang merayu kita supaya kita melanggar perintah Tuhan, betul? nggak hanya melanggar, Bang, jadi budaknya. Iya, artinya Yesus jadi bilang. Oke, gimana? Ya, Yesus bilang, ya manusia itu hamba iblis, milik iblis. Yohanes 8 ayat 34 ngomong gitu. Makanya saya bilang, Yesus itu memberikan darahnya kepada iblis. Gitu. Yohanes 8 Ini ayat. konsep penebusan yang sejati sebenarnya gitu. Penebusan yang sejati adalah Yesus memberikan darahnya kepada iblis supaya melepaskan kita dari tawanan iblis. Tetapi kan yang diajarkan gereja apa? Yang diajarkan gereja, Bapak menyerahkan sang anak supaya dihukum mati, supaya terpuaskan rasa keadilan Bapak. Dengan kata lain, Bapak itu pembunuh. No. Ini ajaran yang salah, Bang. Ajaran yang salah, penal substitusi dan ajaran yang berlaku di gereja-gereja adalah salah. Yang benar adalah Yesus memberikan darahnya kepada iblis supaya kita dilepaskan dari tawanan dunia kuburan. Itu yang benar. Tidak. Zakaria 13 ayat 7. Yahweh ngomong gini, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, bunuhlah